Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Winarti, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Mineralogi dosen pengampu Bapak Sudarwin SSI MPD. Pada video kali ini kita akan Q&A terkait dengan materi Kimia Mineralogi. Jadi ada 6 pertanyaan yang harus dijawab materi tentang batuan dan juga mineral. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mineral dan sebutkan jenis mineral berdasarkan dengan sifat kimianya. Mineral adalah bahan padat organik yang terdapat secara alamiah yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu di mana atom-atom yang ada di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Kemudian, jenis-jenis mineral berdasarkan dengan sifat kimia. Yang pertama yaitu mineral silika, yang kedua mineral ferromagnesium, yang ketiga mineral non-ferromagnesium, yang keempat mineral oksida, yang kelima mineral sulfida, yang keenam mineral karbonat dan sulfat. Pertanyaan kedua, jelaskan cara mengenali kristal berdasarkan sifat fisiknya. Cara untuk mengenali mineral berdasarkan dengan sifat fisiknya dapat dilihat dari berbagai macam cara. Yang pertama yaitu bentuk kristal atau crystal form. Jadi masing-masing mineral itu mempunyai kesempatan untuk berkembang, dan apabila ia tidak mengalami suatu hambatan, maka ia mempunyai bentuk mineral yang khas. Kemudian yang kedua yaitu berat jenis atau specific gravity. Masing-masing mineral mempunyai berat jenis tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu bidang belah atau fracture. Mineral mempunyai kecenderungan untuk pecah melalui suatu bidang dengan mengikuti arah tertentu. Kemudian yang keempat yaitu warna atau color. Jadi masing-masing mineral mempunyai warna yang khas. Warna ini digunakan untuk melihat kandungan atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu kekerasan atau hardness. Nah, kekerasan ini adalah sifat resistensi yang dimiliki oleh suatu mineral dalam kemudahannya mengalami abrasi. Kemudian yang keenam yaitu goresan pada bidangnya atau strip. Nah, masing-masing mineral mempunyai goresan pada bidangnya. Kemudian yang ketujuh yaitu kilap atau luster. Jadi kilap ini adalah kualitas pantulan cahaya yang dimiliki oleh masing-masing mineral. Pertanyaan ketiga, batuan terbentuk dari proses pengerasan dan pendinginan magma. Dari mana asalnya magma? Jadi magma terbentuk dari benturan antara dua lempeng litosfer. Nah, dari benturan tersebut akan menghasilkan goresan sehingga mengakibatkan peningkatan suhu dan juga tekanan. Kemudian adanya penambahan air oleh sedimen-sedimen samudra yang disusul oleh proses peleburan dari sebagian litosfer. Kemudian dari proses peleburan sebagian litosfer inilah akan menghasilkan magma yang bersusunan asam di mana kandungan silikanya di atas 55%. Kemudian magma juga berasal dari astenosfer, di mana astenosfer ini terjadi akibat pemisahan litosfer. Nah, dari pemisahan litosfer tersebut akan menghasilkan magma yang bersusunan basah. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan batuan sedimen dan batuan metamorf. Perbedaan antara batuan sedimen dan juga batuan metamorf. Jadi, batuan sedimen itu adalah bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi yang telah mengalami proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Angin dan air merupakan agen pengangkut utamanya. Sedangkan batuan metamorf itu adalah batuan yang terbentuk dari batuan asal, bisa dari batuan beku dan juga bisa dari batuan sedimen yang mengalami perubahan suhu dan tekanan secara bersamaan sehingga akan membentuk mineral-mineral baru dan juga tekstur batuan yang baru. Pertanyaan kelima, jelaskan proses pelapukan pada batuan.
proses pelapukan terjadi pada batuan dan mineral-mineral alami. Mineral-mineral alami yang terkikis itu sebagian akan menjadi tanah dan sebagian pula akan mengendap untuk menjadi batuan sedimen. Nah, proses pelapukan batuan menjadi tanah dan juga batuan sedimen tidak berlangsung begitu saja, akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan juga tidak lepas dari peran sinar matahari, suhu udara, dan juga tekanan uap. Pertanyaan keenam, jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan. Proses pelapukan dapat dipengaruhi dari 3 faktor. Yang pertama yaitu secara fisika. Nah, proses pelapukan secara fisika ini terjadi dengan adanya proses mekanik, yaitu yang menyebabkan batuan masif menjadi pecah atau hancur, serta terfragmentasi menjadi partikel-partikel kecil yang diakibatkan karena perubahan suhu dan juga air hujan. Kemudian yang kedua yaitu secara kimia. Nah, proses pelapukan secara kimia ini terjadi karena adanya perubahan sifat kimia pada batuan yang bisa terjadi karena proses pelarutan, hidrasi, hidrolisis, reduksi, oksidasi, asidifikasi, dan karbonatasi. Kemudian yang ketiga yaitu secara biologi. Nah, proses pelapukan ini terjadi karena adanya peran dari makhluk hidup seperti akar tanaman, binatang, dan juga mikroorganisme tanah. Itulah tadi Q&A tentang mineral dan juga batuan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.